mendekatlah sejenak. Sebelum pesan singkat ini berakhir, aku ingin kamu melihat sisi bawah dari kain tenun yang telah aku buat. Dari benang-benang yang selama ini kamu sebut kebetulan. Pekerjaan yang hilang, keheningan dari seorang sahabat, doa yang seolah tak terjawab, beban yang tak kunjung sirna. Itu bukan benang-benang yang terlepas. Itu adalah jahitan. Condongkan dirimu ke arah alat tenun ini. Nikmati beberapa menit ke depan bersamaku, perlahan. Saat kita selesai di sini, aku akan menunjukkan kepadamu mengapa tidak satupun benang yang paling kamu sesali di musim ini telah terbuang sia-sia. Dan aku akan meletakkan di tanganmu satu kalimat yang pernah aku berikan kepada sekumpulan kecil orang percaya di tengah kekaisaran yang tidak memberi mereka perlindungan apapun. Sebuah kalimat yang dirancang untuk menenangkan, tepat di saat ini, kecurigaan yang telah kamu bawa bahwa rancangan hidupmu sedang kusut, bukan sedang terbentuk. Benang-benang yang tidak dapat kamu lihat adalah benang-benang yang menopang polanya. Aku melihatmu. Ada seseorang yang menatap kalender yang telah kehabisan halaman, mencoba memahami musim yang menghasilkan terlalu banyak penantian dan terlalu sedikit penjelasan. Seorang perempuan menghitung kembali 6 bulan terakhir dan mendapati lebih banyak hari-hari berat daripada hari-hari ringan. Dan hitungan itu terasa seperti vonis. Ada seorang pria yang perjalanan karirnya berbelok ke arah yang tidak ia minta. Dan ia mulai bertanya-tanya apakah aku telah kehilangan jejak berkasnya. Seorang yang masih muda menyaksikan 2 hal baik datang berturut-turut. Lalu 3 hal berat menyusul, dan sebuah kesimpulan diam-diam mengendap. Alat tenun ini pasti rusak. Seorang janda telah berhenti mencari makna di balik susunan bulan-bulannya yang ganjil. Karena mencari makna mulai terasa seperti pekerjaan tambahan di atas duka yang sudah ada. Tidak satupun dari ruang-ruang kecil itu tersembunyi dariku. Setiap susunan musimmu yang tampak seperti kebetulan telah aku perhatikan. Setiap jam saat kamu menatap tenunan yang tak bisa kamu baca, itu tersimpan di sisi bengkelku. Bahkan sahabat yang akhirnya berhenti menanyakan bagaimana keadaanmu, karena jawabanmu mulai terulang-ulang. Setiap keheningan itu telah tercatat. Doamu di pagi hari yang memohon kejelasan semakin mengempis, bukan karena kerinduanmu berkurang, tetapi karena terus menekan pertanyaan yang sama ke arah tenunan, yang menolak menjelaskan dirinya sendiri, mulai terasa seperti berbicara ke dalam kapas. Setiap kalimat yang memendek itu sampai kepadaku. Tidak satupun dari permohonan itu jatuh terlalu jauh dari tangan yang memegang benang-benang ini. Kelelahanmu bukan kelelahan orang yang berpaling dariku. Kelelahanmu adalah kelelahan orang yang terus hadir di depan alat tenun yang tidak bisa ia baca. 2 sikap ini tampak serupa dari luar, tetapi sama sekali berbeda dari sisi kain ini. Orang yang menyerah mundur. Seorang penenun yang tidak bisa membaca sisi belakang karyanya justru mencondongkan diri lebih dekat, mengerutkan kening di hadapan kekacauan, lalu tetap mengikat simpul berikutnya. Kamu telah berdiri dalam sikap yang kedua selama berbulan-bulan. Aku memperhatikanmu. Aku melihatmu meraih alat tenun itu dengan harapan yang lebih tipis dari fajar sebelumnya, namun tetap meraihnya. Meraih meski segalanya terasa berat adalah salah satu bentuk iman terdalam yang bisa ditawarkan seorang jiwa. Dan aku telah menghargainya dari sisiku tanpa 1 menit pun terlewat.
Ada beban tersembunyi di balik rasa takut ini yang tidak tampak di permukaan. Sebagian dari kamu diam-diam menanggung rasa malu yang tumbuh perlahan. Betapa seringnya kamu bertanya-tanya, apakah susunan ganjil musim ini adalah bukti ketidakhadiranku? Sebuah kecurigaan mengendap di dalam dada bahwa orang-orang yang sepertinya memiliki tahun-tahun yang lebih mulus adalah mereka yang sedang aku tenun secara pribadi, dan bahwa apa yang kamu jalani adalah yang terjadi ketika sang penenun teralihkan. Beberapa dari kamu mulai merasakan kekhawatiran yang lebih sunyi. Mungkin kamu salah memahami aku sejak awal, dan Bapa yang penuh kasih yang kamu percaya sebenarnya bukanlah yang menjalankan alat tenun hidupmu. Itulah benang yang paling berat dari semuanya. Aku akan segera mengangkatnya. Hembuskan napas lebih panjang dari saat kamu menghirupnya. Cukup satu putaran yang lambat. Tarik napas sebentar. Hembuskan lebih panjang. Jangan dipaksa. Lalu sekali lagi, lebih lambat. Tubuhmu menyerap lebih banyak dari hembusan napas yang panjang daripada dari kalimat manapun tentang kedamaian. Berbulan-bulan menarik napas pendek, bersiaga, menggenggam erat, memindai benang berikutnya sebelum muncul. Semua itu telah melatih sistem sarafmu untuk mengasumsikan bahwa kain ini bisa roboh kapan saja. Hembusan napas yang panjang memberi sinyal kepada tubuh bahwa kain ini tidak dalam bahaya. Itu memberi sinyal kepada dada bahwa sang penenun belum meninggalkan posnya. Hembusan napas yang panjang adalah doa kepercayaan paling singkat yang bisa ditawarkan tubuhmu. Dan itu sampai ke telingaku dengan bobot penuh seperti doa yang paling tulus sekalipun. Rasa takut bahwa tenunan hidupmu sedang kusut tidak muncul dengan sendirinya. Ia menyelinap masuk di pagi pertama saat suasana hati seorang orang tua berubah tanpa peringatan. Dan jiwamu yang masih muda menyimpulkan bahwa orang-orang yang kamu andalkan menjalankan alat tenun yang tidak dapat diprediksi. Ia semakin dalam di tahun ketika sebuah tempat kerja menjanjikan satu arah lalu mengantarkan yang lain, dan kamu melatih sistem sarafmu untuk membaca setiap susunan baru sebagai bukti bahwa siapapun yang bertanggung jawab sedang berimprovisasi atas biayamu. Ia menyerap penguatan dari para guru yang menggambarkan musim-musim baik sebagai bukti kesetiaan dan musim-musim sulit sebagai bukti kegagalan. Dan hatimu yang lelah mulai mengaudit setiap benang gelap untuk mencari pelajaran moral yang mungkin terlewatkan. Ia juga merembes masuk melalui duka. Sebuah telepon di sore yang salah. Sebuah diagnosis di minggu yang salah, dan tubuhmu tanpa bahasa untuk susunan-susunan yang ganjil itu mulai berbisik pelan. Tidak ada yang memegang alat tenun ini. Tidak satupun dari guru-guru itu adalah aku. Sebagian mengasihimu dengan tulus dan meneruskan gambaran samar yang mereka sendiri warisi. Yang lain menggunakan bahasa rencana Tuhan sebagai alat untuk menuntut ketaatan tanpa menawarkan kelembutan. Apapun asal-usulnya, alat tenun yang salah itulah yang diletakkan di hadapanmu. Dan alat tenun yang palsu itu telah membuatmu tidak mempercayai tenunan yang sedang aku buat dengan benang-benang nyata dari kehidupanmu yang nyata. Gulung alat tenun yang palsu itu. Sandarkan ke dinding, sementara aku menjelaskan seperti apa tenunanku yang sesungguhnya. Pada suatu titik dalam pembentukan dirimu, sebuah gagasan berakar,
bahwa kebaikanku seharusnya tampak seperti jalan lurus yang terlihat dari atas. Setiap tikungan diberi rambu, setiap kesulitan dilewati begitu saja. Rancangannya tiba dalam satu warna cerah yang langsung bisa kamu kenali dari hari pertama. Seseorang mengajarmu bahwa berkat sejati pasti datang sebagai kemudahan, bahwa jalan yang benar tidak menghasilkan rintangan, bahwa kehidupan yang dikasihi surga tidak akan mengandung benang-benang gelap sama sekali. Seseorang mengajarmu bahwa jika sebuah kain sulit dibaca, sang penenun pasti telah kehilangan rancangannya. Tenunanku tidak pernah bekerja seperti itu, dan tidak bekerja seperti itu sekarang. Gambaran kebaikanku yang tertanam di dalam dadamu saat ini, kemudahan, kelancaran, kemenangan berturut-turut, digambar dengan pensil yang bukan milikku. Beberapa pensil itu dipegang oleh guru-guru yang tulus, yang memang belum pernah melewati musim yang panjang sendiri. Pensil-pensil lain menggambar kain yang mudah itu dengan sengaja, karena teologi kain yang mulus lebih mudah dijual daripada yang nyata. Keduanya meninggalkan sketsa palsu yang sama di dalam dirimu, dan sketsa itu telah berdebat berbulan-bulan bahwa musim benang ganjilmu adalah vonis, bukan sebuah koridor. Letakkan sketsa itu menghadap ke bawah untuk sementara. Biarkan aku menjelaskan seperti apa tapestri yang nyata dari sisi yang dilihat sang penenun. Sebuah tapestri di bawah tanganku mengandung setiap warna yang dibutuhkan rancangan itu, termasuk yang gelap. Benang-benang cerah saja hanya menghasilkan dekorasi. Sebuah kain nyata yang bertahan sepanjang masa membutuhkan benang-benang gelap, benang-benang kasar, benang-benang yang tidak akan pernah dipilih oleh mata, helai-helai penantian, kehilangan, kebingungan. Karena benang-benang gelap itulah yang memberi kedalaman pada yang cerah. Tenunan tanpa kontras bukanlah sebuah rancangan. Itu hanyalah sapuan warna. Yang sedang aku buat dari hidupmu bukan sapuan. Itu adalah komposisi nyata. Dan komposisi itu membutuhkan benang-benang yang selama ini kamu sebut kebetulan. Kamu telah mempelajari sisi bawahnya. Dari tempatmu berdiri, benang-benang saling menyilang dengan cara yang tampak kacau. Simpul-simpul, ujung-ujung yang menggantung. Warna-warna yang bertabrakan tanpa penjelasan. Sisi bawah dari setiap tenunan yang nyata memang tampak seperti itu. Memang seharusnya begitu. Keteraturan bukan di tempat yang sedang kamu lihat. Keteraturan ada di sisi depan kain, di mana aku sedang bekerja. Menarik benang-benang ganjil dari musim ini, mencoba memahami masing-masing secara terpisah, hanya memperlihatkan kepadamu apa yang selalu ditunjukkan oleh sisi belakang tapestri. Simpul, ujung yang tampak lepas, kombinasi warna yang mengejutkan. Itulah sisi kerja. Sisi pola menghadap ke arahku. Tekan punggung bahumu perlahan ke sandaran tempat kamu duduk. Cukup itu saja. Putar bahumu ke belakang perlahan. Satu putaran penuh. Lalu lepaskan. Rasakan betapa dukungan itu sudah ada di sana, menopang lebih banyak dari bebanmu daripada yang kamu sadari. Jenis penopangan yang sama sedang terjadi di sisi lain alat tenun itu, mengalir melalui musimmu. Rancangan itu tidak membutuhkan pengawasanmu untuk menjadi utuh. Yang dibutuhkan hanyalah kamu terus hadir dan mengikat simpul berikutnya saat benang berikutnya diserahkan kepadamu.
Satu kalimat yang ingin aku letakkan di tanganmu di sini. Terimalah sebagaimana kalimat itu pertama kali tiba di telinga-telinga yang kepadanya ia dikirim. Bukan sebagai slogan rapi di sebuah brosur, melainkan sebagai tinta basah yang dibentangkan di sebuah ruangan kecil berlampu minyak oleh orang-orang percaya yang lelah, yang ingin tahu apakah tenunan ganjil tahun-tahun mereka sedang dipegang oleh siapapun. Aku meminta Paulus menuliskan kalimat ini untuk orang-orang percaya di sebuah kota bernama Roma. Tidak ada perlindungan politik yang menaungi mereka. Pertemuan-pertemuan mereka tetap ilegal. Beberapa dari antara mereka menanggung harga dari mengakui namaku. Setiap benang ganjil di musim mereka menanggung wajah, nama, dan kursi kosong di meja makan. Paulus menolak dalam kalimat ini untuk mengulang apa yang diajarkan oleh pengajaran yang lebih mudah di zamannya. Ia tidak akan menjanjikan bahwa semua hal akan terasa baik. Ia menetap sesuatu yang lebih lembut dan lebih mengejutkan. Inilah yang aku katakan. Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Laluilah perlahan. Membacanya tergesa-gesa akan melewatkan sebagian besar dari apa yang tersembunyi dalam kata-kata ini. Kita tahu, perhatikan kata-kata pertama. Bukan kita berharap, bukan kita pada akhirnya akan mengetahui. Kita tahu, kata kerjanya kokoh. Ini adalah kata kerja dari sebuah fakta yang mantap, bukan dari sebuah harapan. Orang-orang percaya di Roma tidak mengetahuinya karena keadaan mereka mudah. Keadaan mereka berat. Mereka mengetahuinya karena sang penenun kehidupan mereka telah secara pribadi memberitahu mereka apa yang sedang ia kerjakan. Pengetahuan itu bukan sebuah perasaan. Pengetahuan itu adalah kepastian yang bersandar pada karakterku, bukan pada keadaan yang menguntungkan mereka. Terimalah itu. Pengetahuan yang ditawarkan di sini adalah jenis yang tetap kokoh. Ada atau tidak adanya bukti yang tampak seperti seharusnya. Segala sesuatu, baca dua kata itu dua kali. Bukan hal-hal yang menyenangkan. Bukan hal-hal yang mudah ditafsirkan. Segala sesuatu, termasuk benang yang sulit, termasuk kombinasi bulan-bulan yang membingungkan yang tidak bisa kamu pahami, termasuk kehilangan yang datang tanpa peringatan, termasuk penantian yang telah membentang jauh melampaui apa yang siap dihadapi oleh sarafmu. Setiap benang ada di dalam kata semua itu. Ayat ini tidak berpura-pura bahwa benang-benang gelap itu cerah. Ayat ini tidak berpura-pura apapun. Yang dilakukannya hanyalah menolak membiarkan satu pun benang terbuang sia-sia. Turut bekerja. Dengarkan kata kerjanya. Bukan bekerja sendiri-sendiri. Bukan bekerja secara terpisah. Turut bekerja. Benang-benang itu sedang ditenun ke dalam satu sama lain. Sebuah posisi yang hilang dan sebuah percakapan segar yang tiba 6 bulan kemudian bukanlah dua peristiwa terpisah dalam ceritamu. Itu adalah jahitan-jahitan dalam satu baris yang sama. Sebuah duka yang membuka satu ruang di dalam dirimu, dan sebuah persahabatan yang datang melalui celah itu bukanlah kebetulan. Itu adalah benang lungsi dan benang pakan. Sebuah pintu yang menolak terbuka di satu musim, dan pintu yang berbeda yang terbuka lebar ke arah yang tidak pernah kamu pilih, bukanlah peristiwa yang tidak berkaitan. Mereka sedang turut bekerja.
Kain itu sedang dibuat dari persilangan mereka untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan dengan saksama apa yang tidak ada di sini. Kalimat ini tidak menjanjikan untuk terasa baik, tidak menjanjikan untuk keadaan yang terbaca baik dari luar. Ia menjanjikan untuk kebaikan, artinya menuju sebuah kain yang sudah jadi yang sungguh-sungguh baik, ditenun oleh penenun yang karakternya sungguh-sungguh baik. Dalam sebuah rancangan yang akan terbaca sebagai baik, ketika sisi belakang karya itu akhirnya berbalik, sebagian dari kebaikan itu akan terlihat olehmu dalam kehidupan ini, dalam kepingan-kepingan, dalam sekilas pandang, dalam pengungkapan perlahan dari bulan-bulan yang akhirnya kamu pahami. Sebagian lagi hanya akan terlihat ketika tenunan itu selesai dan alat tenun berbalik, dan sisi bawah yang selama ini kamu pelajari menjadi sisi pola yang selama ini kamu percayai dalam kegelapan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, terimalah frasa ini dengan lembut. Kalimat ini tidak menuntut orang-orang yang sempurna, tidak menuntut orang-orang yang tidak pernah ragu, tidak menuntut orang-orang yang kasihnya tidak pernah terputus. Yang diminta hanyalah mereka yang mengasihi Tuhan. Kasihmu mungkin sudah lelah. Kasihmu mungkin tidak konsisten. Kasihmu mungkin hanya satu helai benang tipis dari bertahan ketika tidak ada hal lain yang masuk akal. Kasih yang tipis tetap diperhitungkan. Syaratnya adalah kasih, sikap sederhana yang terus-menerus untuk menghadap kepadaku, betapapun goyahnya. Dan sikap itu adalah milikmu, bahkan di hari-hari saat kamu meragukannya. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dengarlah klausa terakhir ini. Bukan terpanggil karena mereka layak, bukan terpanggil karena mereka mendapatkannya. Terpanggil sesuai dengan rencanaku. Artinya, kamu berada di dalam rancangan ini karena aku menempatkanmu di sana dengan sengaja, dengan nama yang aku ketahui sebelum kamu mengenalnya. Rencana itu adalah milikku. Penempatan itu adalah milikku. Polanya adalah milikku. Keberadaanmu dalam tenunan ini tidak bergantung pada kinerjamu. Ia bergantung pada Dia yang mendirikan alat tenun. Seperti yang pernah aku bisikkan melalui suara lain, engkau dibentuk di tempat yang tersembunyi dengan cara yang ajaib dan mengagumkan. Letakkan janji yang lembut itu di samping kalimat yang baru saja kamu terima. Tangan yang sama yang membentukmu di tempat yang tidak dapat dilihat. Mata manusia adalah tangan yang saat ini sedang menenun musim yang tidak bisa dibaca sepenuhnya oleh mata manusia. Penenun bagian dalammu adalah penenun bagian luarmu. Satu tangan, satu jenis karya. Kembalilah sekarang ke janji yang aku buat ketika kata-kata ini dimulai. Aku berkata akan menunjukkan kepadamu mengapa tidak satu pun benang yang paling kamu sesali di musim ini telah terbuang sia-sia. Inilah alasannya. Tidak ada satu pun benang di sisi belakang sebuah tenunan yang berjalan sendiri. Setiap benang yang tampak lepas sebenarnya tertambat 2 jahitan di sebelahnya dan 3 jahitan di sebelah yang lain. Komposisi itu sedang melakukan koneksinya di bawah, di mana matamu tidak bisa memeriksa. Alasan susunan ganjil tahun-tahunmu terbaca sebagai kekusutan adalah karena kamu hanya pernah dilatih untuk menilai kain-kain yang sudah jadi, biografi yang dipoles, kesaksian yang sudah selesai, kemenangan yang terlihat,
dan kamu telah membandingkan sisi bawah kehidupanmu yang sedang berjalan dengan sisi depan kehidupan orang lain yang sudah selesai. Perbandingan itu selalu akan terbaca sebagai kegagalan. Sisi bawah bukan vonis. Sisi bawah adalah bengkel. Tanamkan kebiasaan kecil ini dalam ritme hari-hari yang akan datang. Lain kali kamu melihat benang dalam hidupmu yang tampak lepas, sepotong berita buruk, penundaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kesulitan yang tampaknya tidak termasuk dalam rancangan manapun, dan kamu akan melihatnya, karena sisi belakang tenunan apapun selalu menampilkannya. Berhentilah dan ajukan satu pertanyaan yang lambat. Bukan mengapa ini terjadi padaku. Pertanyaan itu menghasilkan lebih banyak ketakutan daripada jawaban. Pertanyaan baru itu adalah ini: di mana jahitan ini mungkin berada dalam karya yang lebih besar? Hanya pertanyaan itu saja, tidak lebih. Kamu mungkin tidak melihat penempatannya sampai kain itu selesai, tetapi penempatannya ada. Tindakan bertanya itu sendiri adalah latihannya. Bertanya melatih mata untuk membaca alat tenun dari sisi penenun, bukan dari sisi yang bekerja. Ada gerakan kedua dalam latihan kecil ini ketika kamu memiliki ruang untuk menambahkannya. Angkat matamu perlahan kemanapun cahaya datang di ruangan sekitarmu. Sebuah lampu, sebuah jendela, sudut yang lebih terang. Bukan dengan menegangkan leher, hanya sebuah pengangkatan kecil. Banyak dari kamu telah mempelajari sisi bawah musimmu yang redup begitu lama sehingga matamu berhenti ingat bahwa mereka boleh menatap ke atas. Pengangkatan itu sendiri adalah semacamnya. Ini adalah tubuh yang berkata bahwa dia yang memegang rancangan itu berada di suatu tempat yang lebih tinggi dari kekacauan simpul-simpul yang telah kamu hitung. Tetap dengan pandangan yang terangkat selama 3 tarikan napas yang lambat. Biarkan bahu merasakan bahwa polanya sedang dipegang oleh tangan yang bukan milikmu. Ketika matamu kembali ke ruangan di hadapanmu, kembalilah dengan dada yang lebih lega. Karena pengangkatan itu melatih tubuh dalam sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh pikiran. Cahaya datang dari atas bengkel, bukan dari dalam kekusutan. Satu lapisan lagi, lebih lembut dari 2 sebelumnya. Kapanpun sebuah kemurahan kecil muncul di suatu hari biasa, sebuah benang yang kamu asumsikan acak diam-diam menjadi masuk akal, sebuah kehilangan lama yang menghasilkan kebaikan yang tidak terduga. 2 peristiwa yang terpisah berbulan-bulan mengungkapkan diri sebagai baris jahitan yang sama. Tolak dorongan untuk menyebutnya kebetulan. Bergumam dalam volume apapun yang diizinkan ruangan itu, rancangannya sedang terlihat. Kalimat pendek itu adalah sebuah sikap yang lengkap. Ia melatih mata untuk menemukan sekilas awal dari tapestry yang penyingkapan penuhnya menunggu di luar ruangan tempat kamu saat ini duduk. Kebanyakan tenunan besar mengungkapkan diri mereka sendiri dalam serpihan-serpihan jauh sebelum mereka mengungkapkan diri sepenuhnya. Kumpulkan serpihan-serpihan itu. Hargai setiap satu. Masing-masing adalah pratinjau dari kain yang sudah jadi, yang telah terbentuk sejak awal. Ini satu hal lagi, dengan lembut. Ada perbedaan antara menunggu untuk memahami musim dan berjalan di dalam musim itu dengan sudah mempercayai bahwa ia sedang ditenun. Banyak dari kamu telah menunda kedamaian sampai penjelasan tiba.
sampai kamu bisa membaca setiap benang ganjil kembali ke dalam cerita yang bersih tentang sebab dan akibat. Penundaan itu tidak perlu. Kedamaian bukan hadiah untuk pemahaman. Kedamaian adalah hasil dari mempercayai. Dia yang ada di alat tenun, bahkan sebelum Kain berbalik. Seorang anak penenun tidak perlu membaca Kain sebelum naik ke pangkuan orang tuanya. Anak itu naik karena siapa yang memegang karya itu, bukan karena seperti apa karya itu saat ini. Kamu diperbolehkan untuk menjadi anak di pangkuan penenun, sementara Kain masih sedang dibuat. Pertama kali kamu mencoba ini, bagian dalam dirimu mungkin tidak merasakan apapun. Upaya ke-10 mungkin meninggalkan bagian dalam yang sama tak berubah. Mata yang menghabiskan bertahun-tahun membaca sisi belakang Kain sebagai bukti kegagalan tidak dilatih ulang dalam satu sore. Suatu waktu melewati upaya ke-30, sebuah pergeseran batin mulai terjadi. Kecemasan tentang benang-benang ganjil melonggar 1 cm. Melewati yang ke-50, kamu mendapati dirimu melewati seluruh rentang waktu berjam-jam tanpa mengaudit sisi belakang untuk mencari bukti ketidakhadiranku. Melewati yang ke-100, kamu melihat ke belakang di seluruh musim dan menyadari bahwa kamu berhenti membacanya dengan cara itu beberapa minggu yang lalu. Dan bahwa alat tenun telah membentuk sesuatu sepanjang rentang itu. Bahkan ketika kekacauan sisi kerja adalah satu-satunya yang bisa dilihat matamu. Bagi satu dari kamu yang sedang membawa pernikahan yang menghasilkan lebih banyak benang gelap daripada yang cerah dalam rentang terakhir ini, dengarlah aku. Pernikahan tidak mengungkapkan polanya dalam musim-musim yang singkat. Ia mengungkapkannya dalam dekade-dekade. Dalam sisi bawah tahun-tahun yang pada waktu itu tampak seolah tidak ada yang sedang dibuat. Sebaris jahitan yang sulit tetaplah sebaris dalam tenunan. Teruslah mengikat simpul. Polanya sedang terbentuk di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pemindaian bulan saat ini. Bagi satu dari kamu yang telah berdoa selama bertahun-tahun untuk seorang anak yang berjalan jauh dariku, yang bagian dalamnya saat ini tidak menunjukkan apa-apa selain ujung-ujung yang lepas, dengar ini juga. Mereka yang berjalan jauh pulang melalui jalan-jalan yang tidak bisa dipetakan terlebih dahulu oleh orang tua manapun. Setiap doa yang kamu panjatkan ke dalam kegelapan ada di atas alat tenun sebagai sebuah benang. Benang itu tidak hilang di ruang angkasa. Ia sedang ditenun ke dalam sebuah baris yang komposisinya pada akhirnya akan mengejutkan kamu. Teruslah memegang tepi kain dari sisimu. Dia yang ada di alat tenun tahu di mana si pengembara berada. Bagi satu dari kamu yang membawa tubuh yang telah memberikan benang-benang gelap selama bertahun-tahun, kondisi kronis, kehilangan yang perlahan, kesembuhan yang belum datang sesuai waktu yang kamu harapkan, dengar ini juga. Tubuhmu memiliki alat tenunnya sendiri, dan alat tenun itu sedang dipegang. Sebuah kelembutan telah terbentuk dalam dirimu sepanjang musim tubuh yang panjang yang tidak bisa dihasilkan oleh akar lain manapun. Dan kelembutan itu sendiri adalah salah satu benang yang paling berharga dalam kain itu. Mereka di sekitarmu sedang dibentuk oleh siapa dirimu telah berubah di dalam tenunan yang panjang ini. Betapa dalamnya kamu belum bisa mengukurnya. Kain mereka memiliki baris-baris dari kainmu yang melewatinya. Keduanya sedang dipegang. Jika musim benang ganjil yang sebelumnya telah mengecewakan kamu begitu dalam sehingga kamu telah memegang vonis bahwa alat tenun itu kosong, bahwa sang penenun telah pergi,
bahwa pola hidupmu yang khusus tidak benar-benar dipegang oleh siapapun, dengarlah aku dengan saksama. Alat tenun itu tidak kosong. Sang penenun tidak pergi. Pola musim yang lebih awal itu sedang dipegang di tempat yang tidak bisa kamu periksa dari kursi tempat kamu duduk. Sebagian dari apa yang ditenun selama musim itu telah mengungkapkan dirinya dalam tahun-tahun sejak saat itu. Sebagian masih dalam perjalanan. Kekecewaan yang kamu rasakan bukan bukti dari penenun yang absen. Itu adalah bukti dari tenunan nyata yang sedang dibuat dalam jangka waktu yang lebih besar dari yang bisa diakomodasi oleh sarafmu. Bagi satu dari kamu yang saat ini sedang berjalan melalui musim kelimpahan yang alat tenunnya telah menghasilkan benang-benang yang mudah, terimalah catatan penutup ini. Kelimpahan memiliki risikonya sendiri yang diam-diam. Di dalam musim yang lancar, seseorang dapat mulai mengasumsikan bahwa tenunan itu terjadi dengan sendirinya. Dan saat benang gelap berikutnya akhirnya tiba, orang itu bisa mulai bertanya-tanya, apakah aku meninggalkan pekerjaan? Aku tidak meninggalkan pekerjaan. Tangan yang sama yang memegang helai-helai cerah adalah tangan yang akan memegang yang gelap begitu mereka datang. Teruslah mengumpulkan helai-helai, bahkan selama tahun yang lebih muda. Teruslah memperhatikan mereka yang sisi bawahnya lebih kasar dari milikmu saat ini. Sebuah kain yang dipegang oleh tangan tidak pernah bergantung pada isi dari satu baris manapun. Satu kata juga untuk satu dari kamu yang pikirannya terus kembali ke benang gelap tertentu dari beberapa tahun lalu. Sebuah pengkhianatan, sebuah kehilangan, sebuah luka yang disebabkan seseorang kepadamu yang tidak pernah bisa kamu masukkan ke dalam cerita yang masuk akal manapun. Benang itu tidak berada di luar tenunan. Banyak dari benang-benang dengan rasa sakit terbesar dalam hidupmu telah ditenun ke dalam baris-baris yang menghasilkan kebaikan, kedalaman, pengakuan akan kehadiranku. Bahkan ketika pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah luka itu, aku tidak mengatakan rasa sakitnya baik. Aku mengatakan sang penenun tidak menyia-nyiakannya. Ada perbedaan. Rasa sakit tidak menjadi baik karena ditenun. Rasa sakit menjadi bermakna karena ditempatkan di dalam pola yang selalu baik. Letakkan benang gelap itu selama satu tarikan napas. Biarkan ia beristirahat dalam tenunan bersama yang lain. Ia termasuk dalam sebuah baris yang jahitannya tidak dipilih olehmu dan tidak akan dibatalkan olehmu. Penempatannya dipegang. Dengarlah kalimat itu sekali lagi, seperti seseorang yang menyerahkan kalimat yang benar kepada seorang teman di saat ia hendak meninggalkan ruangan. Benang-benang yang tidak dapat kamu lihat adalah benang-benang yang menopang pola itu. Jahitkan kalimat itu ke dalam lapisan sebuah jaket biasa. Ucapkan pelan-pelan saat berhenti di lampu merah. Letakkan di bagian lembut di atas tulang selangka, di mana kata-kata meninggalkanmu saat ruangan terasa kosong. Kalimat itu tetap benar ada atau tidak adanya indramu yang membenarkannya pada jam ini. Sebuah alat tenun tidak membutuhkan verifikasi. Sang penenun tidak membutuhkan pengawasan. Keduanya tetap bekerja untuk memegang. Dan memegang berarti dipegang sampai akhir. Ketika sekilas awal dari rancangan itu akhirnya tiba, harapkanlah ia datang dengan diam. Kebanyakan dari apa yang aku lakukan di bawah permukaan kehidupan yang lelah muncul ke atas tanpa terompet.
Sebuah pagi ketika benang gelap dari tahun lalu tiba-tiba memperjelas yang cerah yang tiba tahun ini. Sebuah sore ketika kehilangan lama muncul sebagai pintu menuju kebaikan yang akan kamu lewatkan tanpanya. Sebuah malam ketika dua peristiwa yang kamu anggap tidak berkaitan ternyata pada pandangan yang lebih dekat termasuk dalam satu baris jahitan yang sama. Setiap kejadian adalah tapestry yang menampakkan dirinya sebentar di dalam hari yang biasa. Hargai itu, tinggal bersamanya. Komposisi itu telah ada di sini sepanjang waktu. Kamu hanya mulai membaca apa yang telah dibawa oleh alat tenun itu tanpa pengawasanmu selama seluruh rentang ini. Amin. Mendekatlah sejenak. Sebelum pesan singkat ini berakhir,